Apa yang kebanyakan dokter pikirkan tentang suplemen gym? Biasanya sekitar 95% dokter saya rasa ya. Wah, ini statement yang ngeri banget nih saya buat nih. Ya, mudah-mudahan saya salah lah. Anggap aja saya salah, asal bicara lah. Who am I? I don't know anything. Lulus dokter aja telat. Tapi banyak persentase dokter itu menganggap suplemen gym itu mengandung hormon. Yang sebenarnya sudah kita buktikan tidak ya. Dari analogi yang sudah saya jelaskan. Dan apakah merusak ginjal juga? Bakal merusak ginjal juga, kemudian merusak liver, kemudian menaikkan asam urat. Ini biasanya dokter akan berpikiran seperti ini terhadap hampir semua suplemen. Tapi sebenarnya ini ada alasannya. Jadi menurut saya tidak etis kita menyalahkan dokter dengan pikiran seperti ini, apalagi memaki-maki dokter yang mungkin masih berpikiran seperti ini. Itu tidak salah karena wajar. Kenapa wajar? Dokter di Indonesia dituntut untuk kerja cepat dengan volume pasien yang tinggi. Untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, ya kita butuh wawancara itu mendalam, mempelajari faktor resiko itu keluarganya gimana, dari kecil punya riwayat sakit apa, kemudian apakah pasiennya jujur apa enggak, bagaimana kita bisa mendekat dengan pasien, itu butuh waktu yang lama. Dan setelah kita memberikan terapi pun butuh dipelajari respon dari pasien itu, tapi kita nggak bisa melakukan secara detail karena pasiennya banyak. Dari jam 8 sampai di puskesmas nih ya, dari jam 7 sampai jam 12 siang, pasiennya itu bisa 100, hampir 100 gitu. Untuk yang poli umum saja, belum yang anak, belum yang lansia. Gimana kita bisa mendalam dengan pasien kalau misalkan dituntut kerja cepat? Jadi bisa jadi dokternya itu ya terpaksa untuk mengedukasi secara cepat sehingga dia mencari kambing hitam untuk menyingkat waktu konsultasi. Ini wajar. Karena dituntut kerja cepat dan volume pasien yang tinggi, ya biar bisa dipahami oleh pasien cepat selesainya, ya cari aja kambing hitamnya yang disalahin. Apa yang disalahin? Suplemen. Biasanya tuh yang disalahin adalah jangan minum es, kemudian jangan minum jamu, suplemen. Apakah semua jamu buruk? Ya belum tentu. Apakah semua herbal buruk? Ya nggak juga. Tapi banyak yang obat-obatan berisi dexamethasone ngakunya jamu. Nah, itulah yang menyebabkan dokter beranggapan semua jamu sama. Biar cepet juga. Masa kita nanya merek jamunya apa, beli di mana, bawa sini. Ya nggak bawa lah pasiennya. Terus semasa sekolah, dokter hampir tidak memungkinkan untuk melakukan olahraga yang bisa diseriusi. Karena kalau mau lulus tepat waktu, dapat nilai baik, ya nggak bisa melakukan itu. Itu kenapa saya lulusnya nggak tepat waktu. Ya kan? Jadi batuk. Ya karena emang saya gym terus di luar. Nilai saya pas-pasan, lulus juga nggak tepat waktu. Karena banyak olahraga di luar. Dokter yang lulus tepat waktu ya nggak pernah olahraga, nggak bisa mendalami olahraga, nggak bisa relate latihan fisik yang intens, yang rutin itu seperti apa nggak ngerti rasanya. Dan tidak ada kurikulum tentang suplemen fitness pada pendidikan kedokteran. Ya gimana bisa paham mau nggak ada kurikulumnya? Tapi kita dituntut sebagai dokter untuk memahami semuanya, ya nggak bisa. Kemudian dokter sering bertemu pasien pengguna obat-obatan secara ngawur. Ya populasi itu banyak ya, orang-orang yang berpendidikan sampai yang mungkin kurang beruntung dan kurang ada background pendidikannya, terus percaya pada iklan, korban, akhirnya menggunakan obat-obatan secara ngawur. Ya dokter mindsetnya menganggap mungkin pasien itu menggunakan obat-obatan secara ngawur, secara melajarin obat-obatan apalagi hormon tuh susah banget. Jadi ya harap maklum kalau misalkan ada kesalahan.